Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anastasia Faujianti, Vivit Mariasari, Ilma Nafiah, Rofiko Erni, Nurul Mahmudah, Sobihatur Rojabiah, Inta Nurmaya, Fitria Rahmawati, Ika Sulistiani, dan Armariski Nurcahyani. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil belajar kami tentang rerangka konseptual dan formulasi hipotesis. Pada rerangka konseptual dan formulasi hipotesis yang akan kita bahas, 1. Telaah krisis, 2. Kerangka konseptual, yang ketiga pengertian hipotesis, yang keempat jenis hipotesis, yang kelima formulasi hipotesis, dan yang terakhir pengujian hipotesis. Kita akan memasuki pembahasan yang pertama adalah telaah kritis hasil riset terdahulu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam tahap awal proses riset, yaitu studi pendahuluan, yang di dalamnya terdapat proses peneliti diwajibkan untuk membaca dan melakukan telaah kritis atas hasil riset terdahulu yang dapat dijadikan acuan utama. Biasanya, peneliti yang baik mempunyai kemampuan yang baik pula dalam membaca dan memahami hasil riset peneliti lain. Setelah membaca dan memahami beberapa artikel hasil peneliti lain, peneliti melakukan telaah kritis atas hasil riset terdahulu yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk menyusun rangka konseptual. Hasil telaah kritis riset terdahulu kemudian disusun dan dirangkai menjadi sintesis teori atau hasil riset terdahulu. Yang kedua, rerangka konseptual. Rerangka konseptual memuat semua variabel yang diteliti beserta pengukuran variabelnya dan menyebutkan peneliti terdahulu disertai tahun publikasi jurnal. Gambar model penelitian merupakan produk akhir dari rerangka konseptual yang disajikan dalam model persamaan statistik. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diformulasikan oleh peneliti atas dasar teori yang kebenarannya masih dibutuhkan adanya pembuktian. Ada tidaknya hipotesis tergantung pada desain penelitiannya. Jika desain kualitatif deskriptif, maka tidak ada hipotesis. Sedangkan jika desain kausalitas, maka menggunakan hipotesis. Selanjutnya, jenis hipotesis. Jenis hipotesis ini ada dua, ada hipotesis alternatif dan ada hipotesis nol. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang didukung dengan teori. Contohnya, laba akuntansi berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan hipotesis nol merupakan hipotesis yang bertentangan dengan teori. Contohnya, laba akuntansi tidak berpengaruh terhadap harga saham. Untuk tujuannya sendiri, hipotesis nol ini bertujuan untuk menolak hipotesis nol. Dalam artian, hipotesis ini tidak sejalan dengan teori atau berlawanan dengan teori. Sedangkan tujuan hipotesis alternatif itu untuk memelihara hipotesis alternatif. Dalam artian, harus dipelihara atau didukung karena hipotesis ini merupakan hipotesis yang sejalan dengan teori. Pada risetnya, peneliti dapat memformulasikan hipotesis. Bisa menggunakan hipotesis nol maupun hipotesis alternatif. Hal ini merupakan hak peneliti karena masing-masing ada argumentasinya. Yang penting konsisten. Jika yang pertama digunakan adalah hipotesis alternatif, maka seluruhnya yang digunakan hipotesis alternatif. Begitu juga sebaliknya, jika yang digunakan hipotesis nol, maka konsisten seluruh hipotesisnya menggunakan hipotesis nol. Selanjutnya, formulasi hipotesis. Hipotesis yang diformulasi harus ada dasar teori atau hasil-hasil riset yang terdahulu. Pada konteks riset,
Disarankan menggunakan literatur dari hasil riset terdahulu, bukan berdasarkan textbook. Namun, bukan berarti textbook tidak boleh dijadikan sebagai acuan. Boleh saja asalkan relevan dan jumlahnya dibatasi. Hipotesis yang diformulasikan berdasarkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu disintetiskan, kemudian disusun menjadi suatu rangka konseptual penelitian. Penelitian untuk tujuan membangun teori di level strata 3 atau program doktor mutlak harus ada grand teori dan ada kebaruannya, sehingga jelas posisi, perbedaan, dan persamaannya dengan hasil-hasil riset yang terdahulu. Terjadinya normalisasi sebuah teori dinyatakan bahwa teori dibangun dari hasil-hasil riset terdahulu yang hasilnya konsisten, sehingga dapat menjadi sebuah teori yang dapat digeneralisasi. Materi yang selanjutnya adalah mengenai pengujian hipotesis. Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menentukan ketepatan atau keakuratan. Hipotesis nol dapat ditolak melalui pengujian atas data dengan tingkat keyakinan atau kepercayaan tertentu. Jika peneliti menentukan derajat kebebasan alfa sebesar 5%, maka tingkat keyakinan peneliti bahwa risetnya benar adalah 95%. Jadi, ada kemungkinan riset tidak benar atau ada kesalahan yang ditoleransi hanya jika signifikansi probabilitasnya kurang atau sama dengan 0,05 dan jika signifikansi probabilitasnya lebih dari 0,05 maka tidak ada toleransi untuk kesalahan tersebut. Menurut Sekaran, ada 4 langkah dalam pengujian hipotesis. Yang pertama ada menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga, memilih teknik statistik yang tepat. Dan yang terakhir, mengamati hasil uji hipotesis untuk dilakukan interpretasi. Berkenaan dengan pengujian hipotesis, ada 3 konsep yang penting, yaitu yang pertama mengenai kesalahan tipe 1 yang mengacu pada alfa, yaitu probabilitas penolakan hipotesis 0 ketika hipotesis 0 tersebut sesungguhnya benar. Kesalahan tipe 1 ini dapat terjadi jika peneliti menyimpulkan berdasar data, yang dihilangkan karena dianggap mempengaruhi intensi atau tujuan, padahal kenyataannya tidak demikian. Yang kedua, ada kesalahan tipe 2 yang merujuk pada beta, yaitu probabilitas gagalnya menolak hipotesis 0 yang ada, padahal hipotesis alternatif yang sesungguhnya benar, yaitu peneliti menyimpulkan berdasar data yang dihilangkan karena dianggap tidak mempengaruhi intensi, padahal kenyataannya mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah kekuatan statistik, merupakan probabilitas menolak hipotesis 0 secara benar atau probabilitas signifikansi statistik akan diindikasikan jika kekuatan itu ada. Kekuatan statistik ini tergantung pada alfa, ukuran pengaruh, dan ukuran sampel. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai rangka konseptual dan pengujian hipotesis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.